Bangunlah kaum yang lapar, kehendak yang mulia dalam dunia senantiasa bertambah besar. Lenyapkan adat dan paham tuh. Dalam lembaran sejarah Indonesia, nama-nama seperti I.R. Soekarno, Mohatta, dan Sultan Syahrir sering dijunjung sebagai tokoh utama kemerdekaan. Namun ternyata ada satu nama lain yang tak kalah besar pengaruhnya. Meski kerap luput dari perhatian, dialah Tan Malaka. Seorang guru, pemikir, sekaligus revolusioner yang menulis, berjuang, dan mengembara demi kemerdekaan bangsanya. Ia adalah sosok yang disebut Bung Karno sebagai Bapak Republik Indonesia. Meskipun akhirnya nasib tragis membuat namanya nyaris tenggelam di balik ingkar-bingkar sejarah. Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat. Seperti kebanyakan anak Minangkabau, ia tumbuh dalam lingkungan adat yang kuat. Sejak kecil, ia dikenal cerdas dan haus ilmu. Keluarganya mungkin sederhana, namun semangat belajar Tan Malaka luar biasa. Ia mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan di Kwek School, sekolah guru di Bukit Tinggi. Lalu melanjutkan pendidikannya di Belanda. Di negara yang jauh itu, matanya terbuka lebar, ia melihat modernitas, kedemokrasi, sekaligus ketidakadilan kolonial yang melindas bangsanya di tanah air. Sekembalinya dari Belanda, Tan Malaka memilih jalan sebagai guru. Namun, ia bukan hanya sekadar mengajarkan membaca, menulis, atau berhitung. Baginya, pendidikan adalah senjata paling tajam untuk memerdekakan bangsa. Ia mendirikan sekolah-sekolah rakyat yang menanamkan kesadaran akan harga diri dan kebebasan. Murid-muridnya tidak hanya diajari pelajaran umum, tetapi juga cara berpikir kritis, keberanian, dan cinta tanah air. Tan Malaka pernah berkata, "Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki pemuda." Kutipan ini menggambarkan betapa besar keyakinannya terhadap peran generasi muda dalam menggerakkan perubahan. Namun, gagasan Tan Malaka yang terlalu berani membuatnya dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial. Ia pun hidup dalam pengasingan. Dari satu negara ke negara lain ia berpindah. Belanda, Jerman, Tiongkok, Uni Soviet, Filipina, hingga Thailand. Di setiap tempat ia tetap menulis, berpikir, dan berjuang. Dalam pelariannya, ia menulis karya-karya penting yang menjadi warisan intelektual bangsa. Salah satunya adalah Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika, buku filsafat yang ditulis dengan tangan di tengah pelarian. Buku ini mengajak bangsa Indonesia untuk berpikir rasional, meninggalkan tahayul, dan menggunakan logika sebagai kunci dasar pembangunan bangsa. Ia juga menulis kemerdekaan hanya dicapai dengan perjuangan, bukan pemberian. Kalimat sederhana itu menjadi cerminan keyakinannya bahwa bangsa Indonesia harus berdiri di atas kakinya sendiri. Tan Malaka adalah tokoh penuh paradoks. Ia disebut komunis, tetapi juga sering berseberangan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ia revolusioner, tetapi juga percaya pada pentingnya pendidikan dan kesadaran intelektual. Pandangannya kerap tidak sejalan dengan arus utama, membuatnya sering tersisih dan bahkan dicurigai oleh sesama pejuang. Namun, di balik semua itu, gagasannya jauh melampaui zamannya. Ia membayangkan Indonesia yang bukan hanya merdeka secara politik, tetapi juga cerdas, berdikari, dan bebas dari penindasan ekonomi. Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Kalimat ini mempertegas jalan hidup Tan Malaka yang keras kepala, idealis, sekaligus penuh pengorbanan. Sejarah mungkin pernah melupakannya, tetapi Tan Malaka telah menorehkan jejak yang abadi. Seorang pejuang yang menyalakan api kemerdekaan dengan kata-kata, pemikiran, dan keberanian hidupnya. Sangat ironis bukan? Seorang yang begitu gigih memperjuangkan kemerdekaan justru berakhir tanpa penghormatan layak. Makamnya pun lama tidak diketahui, hingga kemudian ditetapkan secara resmi setelah penelitian. Meski hidupnya berakhir tragis, warisan Tan Malaka tetap hidup. Karya-karyanya seperti Nar de Republik Indonesia dan Madilog masih menjadi bacaan penting untuk memahami cara berpikir kritis dan visi kebangsaan. Tetapi nasibnya berkata lain. Setelah puluhan tahun berjuang dalam pelarian, Tan Malaka kembali ke Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan.
ia berharap bisa turut mengisi perjuangan secara langsung. Namun, pada 21 Februari 1949, ia ditangkap dan ditembak mati di Kediri, Jawa Timur. Bukan oleh penjajah, melainkan oleh bangsanya sendiri. Setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat, sepintar-pintar berjuang, jika tidak didasari kejujuran akan hancur. Kini, Tan Malaka mulai mendapat tempat dalam sejarah. Ia bukan hanya tokoh politik, melainkan juga seorang guru bangsa yang meyakini bahwa revolusi sejati lahir dari kecerdasan pikiran, bukan sekedar dari moncong senjata.